Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita di pertemuan kedua, yaitu terkait dengan pengetahuan dasar dan fundamental dinamika pada sarana perkereta-apian. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan taruna ini dapat mengetahui fundamental dari gaya pada pergerakan suatu sarana perkereta-apian. Nanti silahkan bisa di-browsing terkait dengan beberapa referensi, salah satunya ada di Dynamic of Railway Vehicle seperti itu. Oke, pengertian yang pertama ada dinamika sarana. Nah, dinamika sarana, nah itu adalah sebenarnya dari ilmu fisika, yaitu yang mempelajari terkait dengan gaya-gaya ini yang bekerja pada kendaraan rel yang diakibatkan adanya percepatan translasi atau rotasi. Nah, ini ya, sehingga menyebabkan gerakan relatif terhadap suatu lintasan sehingga tidak adanya suatu mekanisme derailment seperti itu. Nah, ini yang mendasari dari suatu gerakan tersebut ini adalah adanya suatu gaya. Apa sih sebenarnya gaya? Gaya adalah mekanisme dari tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan adanya suatu gerakan, gitu ya. Nah, di sini gaya ini sebenarnya ada di, kalau kita lihat ada di hukum Newton, yaitu ada hukum Newton 1, yaitu F sama dengan 0, kemudian F sama dengan M kali A, kemudian hukum Newton 3, yaitu F sama dengan F, gitu ya. Nah, aksi sama dengan reaksi. Seperti pada gambar berikut, ya ini merupakan adanya suatu mekanisme gaya yang menyebabkan suatu gerak seperti itu. Hal ini sebenarnya sama gitu ya yang terjadi pada suatu mekanisme perkereta apian gitu ya, di mana F itu adalah gaya tarik lokomotif, di mana ini dihasilkan dari suatu traksi motor dari tarik si lokomotif, kemudian D ini merupakan hambatan. Nah, hambatan ini harus lebih kecil daripada gaya tarik lokomotif atau F yang dihasilkan dari traksi motor. Nah, D antara lain adalah, nah ini ada mechanical rolling, gitu ya, kemudian ada mechanical resistance, kemudian ada aerodynamic drag, kemudian ada lagi gradient resistance seperti itu. Dan ini salah satunya yang pertama ada mekanisme rolling, gitu ya, di mana di sini ada timbul suatu gaya adhesi antara gerakan ini ya, gesekan antara roda dan rel sehingga menyebabkan suatu hambatan juga gitu ya. Nah, selain itu, nah ini pada saat rel kereta melewati suatu lengkungan, nah ini juga di sini ada hambatan juga, di mana semakin kecil R otomatis hambatan yang dihasilkan ya semakin besar seperti itu. Kemudian ada lagi aspek aerodinamis drag gitu ya, nah, di mana banyak kontribusi yang dihasilkan dari aerodinamis. Salah satunya adalah bentuk kereta ini ya, pada bagian nose style, kemudian ada pada bagian bogi gitu ya, pantograf dan sebagainya. Ini hal-hal yang dapat menghambat adanya laju di aerodinamis drag seperti itu. Nah, kemudian, nah ini sebagai contoh adalah mekanisme ini ya, simulasi yang dihasilkan menggunakan program ASIS, nah, di mana terjadi high pressure region, di mana pada bagian depan dan bagian samping ini merupakan gaya yang terbesar yang dihasilkan dari konsep distribusi dari suatu tekanan udara seperti itu. Nah, jika kita lihat pada simulasi berikut, nah ini merupakan, nah ini yang tanda merah ini merupakan titik kritis, nah, di mana kekuatan samping ini terbesar ini terdapat di belakang dan di depan. Nah ini ya, kalau kita lihat titik kritis yang merah, nah ini ya, ini merupakan akibat adanya suatu turbulensi sehingga mengakibatkan pressure yang sangat tinggi seperti itu. Nah, untuk melakukan kalkulasi air drag gitu ya, atau koefisien drag tadi, nah ini bentuk kereta ini juga sangat berpengaruh terhadap suatu laju aerodinamis atau hambatannya. Nah, contohnya adalah kalau kita lihat kasusnya bahwa ini ya bentuk yang kotak atau cube ini memiliki koefisien drag yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk atau desain yang lingkaran maupun terdrop seperti itu. Nah, sehingga desain ini perlu dipertimbangkan dalam melakukan rekayasa atau perancangan kereta api seperti itu. Nah, ini sebagai contoh adalah beberapa kasus gitu ya penyebab adanya kesalahan pada perhitungan aerodinamis, nah, seperti yang ada di Australia, kemudian Italia, USA, dan Jepang pada tahun 2005, nah, di mana terjadi suatu derailment atau anjlokan atau nah, kereta keluar dari rel kereta gitu ya, karena kalkulasi dari hambatan udara yang salah seperti itu. Nah, ini sangat fatal sekali. Makanya ini sangat penting sekali terkait dengan aerodinamis seperti itu. Nah, ini sebagai contoh itu adalah penerapan secara
aplikatif secara umum, ya ini salah satunya yang ada di Norwegia, yaitu hambatan bisa direduksi sekitar 40% dari bentuk kereta yang kotak menjadi bentuk yang agak runcing seperti ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kuliah ini. Silakan dibaca lebih lanjut dan nanti bisa didiskusikan kalau ada pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.